Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita nih sering ujub sama diri kita. Kita merasa sudah baik, kita merasa sudah berjuang. Ingat, jangan sampai kita seperti Qarun. Apa kata Qarun? Tatkala dia sukses mengumpulkan harta, tatkala dia menjadi orang terkaya dari kaumnya Nabi Musa, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan aku bisa sukses seperti ini karena ilmu yang aku miliki. Atau karena Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Enggak. Kita bisa seperti ini karena Allah yang memberikan karunia kepada kita. Jangan pernah mengatakan karena kerja keras saya. Karena Allah yang kasih. Kalau bicara kerja keras, banyak orang yang kerja keras. Banyak orang yang lebih semangat dari kita. Maka semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang kita semua mengaku pengikut Nabi SAW. Kalau ada orang mengaku tentara karena pakai seragam tentara, apakah diterima pengakuan dia? Oh, bukan. Berapa banyak tentara-tentara gadungan? Kita pun sama. Sebagian kita itu ada pengikut gadungan. Ngakunya pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata, ya, bukan. Dia pengikutnya Ronaldo. Hebat di sini, Masya Allah. Ya, ahibati fillah. Semoga salat bersambung untuk keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk istri-istri Nabi. Yang saya ingin istri-istri tentara ini belajar membaca sejarah bagaimana istri-istri Nabi. Setelah itu baca lagi sejarah bagaimana istrinya Abu Bakar, bagaimana istrinya Umar bin Khattab, bagaimana istrinya Utsman bin Affan, bagaimana istrinya Ali bin Abi Thalib. Itu orang-orang yang dijamin masuk surga, di mana istrinya. Dan semoga salat itu bersambung untuk putra-putri Nabi. Dan untuk para sahabat Nabi, semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Umur Indonesia ini berapa tahun? 76 tahun. Setelah 76 tahun kita merdeka, ternyata kita masih punya banyak masalah yang belum terselesaikan. Coba kita lihat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Berapa tahun umur beliau sampai mati?
63 tahun. Baik. Berapa tahun umur beliau berdakwah? 23 tahun. Bayangkan hanya dalam 23 tahun segala permasalahan itu selesai. Kalau tadi disebutkan mengeluarkan dari masa jahiliyah menuju ke cahaya Islam yang terang benderang hanya 23 tahun. Terus beliau meninggal dunia. Kita ada masalah apa? Kenapa kita belum bangkit setelah 76 tahun? Di balik seragam tentara ini ada sosok yang melekat di diri kita, yaitu Muslim. Bagi yang Muslim, seragam boleh ditanggalkan. Pulang kerja nggak pakai seragam lagi. Tapi sosok Muslim itu nggak boleh ditanggalkan sampai mati. Kenapa kemanapun antum pergi. Cuma sayangnya kebanyakan kita itu Islamnya keturunan. Apa ada tentara keturunan? Ini keturunan itu tentara, ya, tapi tidak ada tentara keturunan. Tentara itu sekolah, belajar, dia paham bagaimana menjadi seorang prajurit, tertanam di dirinya bagaimana dia memperjuangkan, mempertahankan NKRI. Apakah itu ada di diri kita sebagai Muslim? Belum tentu. Sebagian kita tuh nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Sebagian kita itu kenal Nabi cuma setahun sekali. Padahal tiap sholat, tiap azan kita mendengar nama Nabi kita disebutkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita melihat banyak Muslim yang belum mencontoh Nabi Muhammad SAW. Yang cuma tadi ngaku-ngaku pengikut Nabi SAW. Ketika kita berikrar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa konsekuensi? Yang pertama, kita harus percaya dengan semua informasi yang disampaikan Rasulullah SAW. Baik tentang masa lalu atau masa datang. Kadang-kala kita mendengar sebuah hadis yang menurut kita kok tidak masuk akal. Akalnya siapa? Akalnya kita terbatas. Contoh nih, ada sebuah hadis yang berkaitan dengan kesehatan. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum," kalau ada lalat yang masuk ke wadah kalian, kuah, teh, air, falyaghmis. Kata Nabi SAW, suruh celupin, kemudian buang. Fa inna fi ihda janaya da wa fil ukhra shifa. Di salah satu sayap nyamuk itu ada penyakit, dan di satu sayapnya lagi ada penawarnya. Percaya enggak? Sebagian dokter itu nggak percaya. Ini dulu. Karena buat mereka gimana mungkin lalat dari tempat yang kotor masuk ke wadah minum kita, dicelupin terus steril itu gimana masuk, Pak? Tapi kita sebagai seorang mukmin percaya hadisnya benar enggak? Benar sahih, kita terima. Dan terbukti penelitian menyebutkan itu benar. Akhirnya sebagian dokter, oh kalau gitu kita percaya. Percaya sama Nabi Muhammad SAW atau percaya hasil penelitian.
Dia percaya hasil penelitian. Yang hasil penelitian ini kita tahu selalu berubah. Nanti ada yang meneliti lagi, terus seperti itu. Tapi kita mukmin percaya. Kenapa? Karena Nabi yang menyampaikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu." Nabi itu nggak pernah ngomong sekarang. Nggak pernah Nabi SAW berbicara dari hawa nafsunya. Nggak pernah. Yang diucapkan beliau adalah wahyu. Ini konsekuensi yang pertama. Yang kedua, kita harus taat dan patuh dengan perintah. Sebagian kita tuh lebih taat, lebih patuh sama perintah atasan daripada perintah Nabi SAW. Pernah ada tentara kalau disuruh sama komandannya, kamu ke depan sana, lari. Pernah tanya sama komandannya, komandan, sunnah apa wajib? Enggak ada. Tentara itu prajurit diajarin sami'na wa ata'na. Itu ada. Tapi dalam pekerjaan kita taatin itu. Dalam urusan agama kita tanya, iki perintah ini wajib apa sunnah? Sunnah, oh kan perak sunnah. Ditinggalkan. Padahal kalau dalam pekerjaan tidak pernah dia tanya. Begitu pula seharusnya seorang muslim. Sami'na wa ata'na ghufranak. Minta ampun ya Allah, kalau tidak mampu minta ampun ya Allah. Jadi bukan meremehkan perintah. Tapi kebanyakan kita kalau perintah agama itu diremehkan. Perintah Nabi SAW mengaku mencintai Nabi SAW, tapi buktinya bohong dia sebenarnya. Sholat berjamaah di masjid. Diperintahkan enggak sama Nabi SAW? Jamaah, Nabi memerintahkan apa tidak sholat berjamaah buat yang laki-laki? Perintahkan. Walaupun kalau kita bicara hukum fikih nanti ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, maka oke lah kita tinggalkan perselisihan itu, kita berangkat kepada ini perintah atau bukan perintah. Bagaimana ketika datang seorang sahabat yang buta kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini nggak bisa melihat, pemanduku nggak selalu datang. Apakah boleh aku sholat di rumah? Kata Nabi SAW, silahkan. Ketika sahabat ini pergi, dipanggil lagi sama Nabi SAW. Hal sami'tan nida? Engkau dengar nggak panggilan hayya ala sholah itu? Dengar nggak? Dengar ya Rasul. Fa'ajib, engkau jawab. Sebagian kita dengar adzan makan pisang goreng, minum kopi. Katanya engkau taat sama Nabi, cinta sama Rasul SAW. Maka di sini konsekuensi pengikut Nabi SAW, kalau diperintah tidak banyak tanya, laksanakan. Prajurit selalu mengatakan siap dan, sampai anak tuh heran ya, dengan ketaatan seorang prajurit. Anak pernah di Jakarta ngisi pernikahan anaknya seorang jenderal. Jenderalnya ngomong, engkau antarkan ustadz ke sini, siap dan. Sampai jalan dia ngomong, di mana tempatnya tadi itu? Dia itu nggak tahu, Pak. Tapi dia siap dulu gitu, nanti gampang gitu loh pokoknya. Yang penting siap dulu. Nah, kita sebagai seorang muslim tanamkan itu. Di balik seragam ini ada sosok muslim gitu. Sami'na wa ata'na. Pertanyaan sunnah dan wajib ini nanti, tapi siap dulu. Yang ketiga, meninggalkan larangan. Kalau nggak boleh, siap juga gitu. Tapi kebanyakan kita kalau dilarang, tanya apa? Haram apa makruh? Kalau makruh dilakoni. Oh kan cuma makruh.
Sebagian orang Indonesia menganggap rokok haram apa makruh? Makruh. Dilakoni apa ditinggalkan? Seharusnya makruh itu ditinggalkan. Sunnah itu dilakoni. Yang ada sunnah ditinggalkan, makruh dilakoni. Jadi loyalitas kepada Nabi SAW masih lemah jemaah di kita ini. Terus yang keempat, konsekuensi kita sebagai pengikut Nabi SAW adalah cinta kepada Nabi SAW. Lebih mencintai Nabi SAW daripada istrinya, daripada pekerjaannya, daripada negeri dan bangsa. Apa yang terjadi dengan sahabat yang hijrah meninggalkan Mekah? Mereka tinggalkan keluarga mereka. Kenapa? Karena sudah bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nabi SAW menyuruh sahabat, berangkat kalian sudah. Pertama hijrah terjadi itu kemana? Ke Ethiopia. Dari kota Mekah. Kita tahu di muka bumi ini tidak ada negeri yang lebih dicintai Allah daripada Mekah. Nggak ada. Tapi karena kondisinya tidak kondusif, beribadah tidak nyaman, gangguan terus diberikan oleh orang-orang musyrikin, maka sahabat hijrah ke Habasyah. Apa yang ditinggalkan ketika hijrah? Semua. Orang tua ditinggalkan, rumah ditinggalkan, kerjaan usaha ditinggalkan. Terus di sana ngapain? Wallahu a'lam. Mereka nggak tahu mau ngapain di Habasyah. Sebagian sahabat yang hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah. Sampai Madinah sudah ada pekerjaan? Belum ada. Sudah ada rumah? Nggak punya rumah. Terus kenapa kok ditinggalkan semuanya? Demi Allah dan Rasul. Sebagian tidur di masjid. Ada 70 sampai 80 sahabat tidur di masjid. Sekarang masjid tulisannya nggak boleh, jangan tidur di masjid. Dulu sahabat itu ya tidur di masjid, nggak punya rumah mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Cinta. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika dia masuk Islam, dia masih muda, belasan umurnya. Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal di kota Mekah itu anak yang berbakti sama ibunya. Ketika masuk Islam, ibunya itu bersumpah akan mogok makan sampai saat meninggalkan Muhammad SAW. Betul, ibunya tidak mau makan. Sampai keluarganya itu maksa, dibuka mulutnya, disuapin. Pada akhirnya kondisinya kritis. Ini ibu ingin membuktikan cinta anak kepada ibunya apa lebih cinta kepada Muhammad SAW. Dan ibunya mengatakan, saat engkau nanti akan dicela sepanjang hidup. Kalau sampai ibumu mati gara-gara nggak makan, engkau akan dicela, dikatakan ini pembunuh ibunya sendiri. Sampai kondisi ibunya kritis. Saat datang mengatakan kepada ibundanya, Ya ummah, wahai ibunda, lau anna laki mi'ata nafs. Andai kata engkau memiliki 100 nyawa, fakharajat nafsun ba'da nafsin, dan nyawamu satu persatu keluar, aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad. Kuli audai, terserah engkau mau makan silakan, kau nggak mau makan terserah engkau. Di sini jamaah, cinta kita kepada Nabi SAW itu akan nampak tatkala ada dua pilihan. Tapi kalau nggak ada pilihan ya kita seakan-akan cinta. Maka tolong buktikan kita lebih mencintai Nabi daripada segala-galanya alaihi salatu wasallam. Loh kenapa Ustaz? Pintu surga itu tidak akan dibukakan kecuali lewat Nabi alaihi salatu wasallam.
Yang kelima, konsekuensi syahadat kita, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita tidak boleh beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kita nggak boleh beribadah dengan syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa. Kita percaya dengan semua nabi-nabi, tapi dalam beribadah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Salat duhur, boleh nggak salat duhur 6 rakaat? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Lawang ibadah. Saya nggak nyolong. Saya ini ingin mendekatkan diri kepada Allah. Subuh 2 rakaat, saat mosok tentara 2 rakaat salat subuh. Tentara itu keliling lapangan, lari kuat 10 kali. Salat subuhnya 10 rakaat. Boleh enggak jemaah? Niatnya ibadah loh, dia bukan mencuri. Tak boleh. Ada kita nggak boleh bikin ibadah semau kita. Loh kan baik Ustaz. Ibadah itu akan diterima dengan 2 syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim. Puasa Ramadan, orang-orang puasa 30 hari Ustaz, karena mereka bukan tentara. Tentara 60 hari. Ini perintah atasan. Tidak boleh jemaah. Artinya dalam beribadah kepada Allah, kita harus mengikuti caranya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau beribadah? Seperti itu kita mengikuti. Semua itu tidak akan bisa dilakukan kecuali kita belajar tentang Islam. SD berapa jam kita belajar Islam? Berapa jam jemaah? 2 apa 3? 2. Baik. SMP 2 jam. SMA 2 jam. Kuliah 2 SKS semester pertama. Setelah itu nggak ketemu lagi sama Islam. Nggak ketemu lagi. Padahal kita ini punya moto di negeri kita, memang belum jalan mungkin. Kita itu ingin iptek dan imtak. Kan harus sejalan gitu. Ilmu dan teknologi, iman dan ketakwaan. Harus seimbang tuh. Sehingga kita dapat menciptakan sarjana-sarjana, ya bukan cuma sarjana ya. Kita menciptakan tentara-tentara ya, yang secara keilmuan bagus, yang secara keimanan dengan ketakwaan Masya Allah. Tapi kita sedih di negeri kita. Kenapa? Penjara suka miskin itu isinya siapa? Katanya Mahfud MD 86% itu lulusan S1. Kenapa? Dan rata-rata yang muslim bisa. Kita sedih gitu. Tapi tadi banyak yang Islamnya Islam keturunan. Memang ketika dia kuliah, dia nggak belajar Islam itu. Kita tidak perlu menyalahkan, gimana Ustaz memang seperti ini. Enggak. Muslim itu selalu optimis. Kalau nggak dapat di bangku kuliah, kita cari di masjid. Nggak dapat di sekolahan, kita cari di musola. Cari. Karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim, bukan sunnah. Menuntut ilmu agama itu bukan sunnah jemaah. Belajar matematika nggak wajib. Wajib nggak belajar matematika? Tapi kalau nggak tahu fulus bahaya Ustaz. Iyalah, belajar tentang uang nggak apa-apa. Tapi belajar matematika, bahasa Inggris, ekonomi itu nggak wajib. Tapi belajar agama kita khususnya tentang Allah. Kita bakal ditanya di kuburan, man rabbuk? Jawab. Jawabnya bukan dengan hafalan, tapi jawabnya dengan keyakinan.
Karena ada yang ditanya di kuburan, man rabbuk? Kata Nabi SAW, dia mengatakan, sami'tun nas yaquluna faqultu. Jawaban dia apa? Aku mendengar orang-orang mengatakan Tuhannya Allah, aku juga mengatakan Allah. Aku mendengar orang-orang mengatakan agamanya Islam, ya aku juga Islam. Aku mendengar orang-orang mengatakan nabinya Muhammad, dan aku mengatakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang ngomong kayak gitu, bukan keyakinan. Maka ahibati fillah, nasihat anak, bagaimana kita semua belajar Islam sehingga kita bisa meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masuk surga beliau. Itu mungkin dapat anak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kayaknya waktunya udah habis ya, mah buat tanya jawab ini. Masih diberi kesempatan. Masih 10 menit kalau gitu. Nah, fadhal. Terima kasih Ustaz Syafiq atas tausiahnya. Mohon Bapak Ibu yang berkeinginan untuk bertanya, ingin sharing, mohon dikasih kesempatan. Beliaunya masih ada waktu. Kira-kira berapa menit? Kesempatan? 5 menit. Oh, 5 menit. Ini kesempatan. Beliaunya tidak setiap saat bisa hadir. Mohon Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun sharing. Jadi begini anak lihat, sebagian kita itu tidak pernah tanya urusan agama. Lek takon be ustaz ya apa doa supaya rezeki lancar. Tapi urusan agama itu tidak pernah tanya. Kayak yang udah pinter gitu, udah paham gitu. Atau kita memang nggak peduli sama agama kita. Makanya kalau dikasih kesempatan bertanya, bingung mau tanya apa gitu ya. Oh, itu ada yang tanya akhirnya. Oke, silakan Ibu. Ya, kayaknya ini mulai dari ibu-ibu, nanti bapak-bapaknya monggo dikasih waktu dari sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kebetulan anak saya tiga-tiganya laki-laki. Masya Allah. Dan insya Allah doanya kami ingin juga menjadi pemimpin pemimpin masa depan. Apa yang harus kami lakukan Ustaz sebagai orang tua yang baik? Masya Allah. Iya, sebuah keinginan yang luhur dari orang tua, karena memang anak lihat tugasnya seorang ibu itu mempersiapkan generasi masa depan. Al-ummu madrasah. Sebelum anak itu sekolah SD, SMP, SMA, sekolahnya di mana? Sama ibu. Maka kalau ibu ingin anak-anak itu jadi pemimpin, siapkan sekolahan di rumah dulu buat anak-anak itu. Sosok ibu harus hadir, menanamkan di diri anak-anaknya 3 pertanyaan. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Tanamkan di diri anak. Kemudian yang kedua, ajarkan kepada dia sholat sejak umur 7 tahun. Perintahkan. Karena Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis sholat. Suruh anak kalian sholat sejak umur 7 tahun. Disuruh. Sebelum 7 tahun anak nggak bisa disuruh, tapi diajak. Artinya kalau disuruh itu dia sudah jalan sendiri. Anak laki-laki usahakan ketika dengar azan dikumandangkan, nak berangkat nak. Ada panggilan. Subhanallah, anak pernah melihat anak seorang ustaz. Bapaknya lagi keluar kota berdakwah. Anaknya itu ya masih kelas 2 SD. Subuh itu naik sepeda ke masjid. Peteng-peteng, anak lihat, Masya Allah, ini ibunya, bukan bapaknya, ibunya ini. Kemana? Bapaknya nggak tahu kemana.
Bapaknya sedang berdakwah, ini ibu. Maka di sini kehadiran sosok ibu itu penting sekali. Waktu sholat, ajarkan sholat sama dia. Kemudian yang ketiga, biasakan dia membaca Al-Quran Karim. Kenapa? Karena inilah kitab petunjuk. Jadi Allah menurunkan Taurat, Allah menurunkan Zabur, Allah menurunkan Injil. Penutup semua kitab itu Al-Quran. Al-Quran ini pedoman hidup seorang muslim. Ajarkan dia baca Quran. Dan usahakan orang tua juga ngaji. Bapak-bapak, ibu-ibu ini coba bertanya kepada diri, hafalan Qurannya berapa? Loh, kan tidak wajib, Ustaz. Jadi kadang-kadang kita itu kalau disuruh kebaikan ngomongnya tidak wajib. Memang tidak wajib. Tapi ini sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan. Kalau kita lihat seorang untuk menjadi mayor, nanti naik lagi, wajib nggak? Nggak wajib. Tapi kenapa dia kejar itu? Dia kejar. Dia ingin jadi kolonel. Setelah kolonel apa cukup dia? Enggak. Kenapa? Ana mau bintang 1, Ustaz. Baik, setelah bintang 1 cukup? Ya enggak, Ustaz. Ana kalau bisa nanti bintang 4 ada. Baik, Quran ini pengangkat derajat. Derajatnya orang di surga itu nanti buat orang yang hafal Quran akan dikatakan, engkau baca Quran. Nanti kedudukanmu itu di akhir ayat yang engkau baca. Kebanyakan kita mulai dulu sampai tua tetap terikun. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil qul a'udzu. Enggak pernah punya semangat mau nambah hafal. Tapi kalau nambah gaji, Masya Allah. Maka nasihat anak, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong hafalan Qurannya sama dengan umurnya. Umur 40 surat. Oh, tidak iso setahun 1 surat ya, setahun. Masa tidak bisa? Bisa, Ustaz, tapi tidak mau. Masalahnya di situ. Jangan pernah nggak mampu. Masa setahun nggak mampu? Wadduha nggak mampu dihafalkan setahun, kok setahun seminggu hafal coba. Subhanallah, anak punya kenalan seorang jenderal bintang 1. Dia mantan Kasdam Balikpapan. Dia itu berusaha ngafalkan. Dia malu, anak ini mosok wis Kasdam tapi hafalan Qur'annya pancet. Maka tolong, ibu kalau memang kepingin anaknya, usahakan anak itu dididik menghafal Al-Quran Karim. Kemudian setelah itu pilihkan sekolah yang baik buat anak. Sekolah baik buat anak itu yang ada pendidikan karakter buat dia juga. Bagaimana, apakah dia harus masuk pesantren? Ya kita lihat. Apakah memang nggak ada sekolahan di sekitar yang bisa menjaga dia karena pergaulan berbahaya? Masukkan ke pesantren. Tapi tetap tujuannya anak kepingin kok jadi tentara nantinya. Apakah lulusan pesantren nggak bisa jadi tentara aja? Bisa. Disinilah yang kita inginkan. Dia agamanya kuat, loyalitas kepada bangsa dan negaranya juga kuat. Tapi banyak yang terjadi, loyalitas kepada negaranya kuat, agamanya nggak kuat, korupsi. Karena dia nggak takut sama Allah, dia takut sama atasan. Kita ingin punya pemimpin-pemimpin yang takut sama Allah, sehingga nggak perlu namanya CCTV, nggak perlu. Dimanapun dia berada, sambil terus berdoa. Doakan anak kita. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nih doa yang terakhir. Dan jadikan kami dan anak keturunan kami, istri-istri kami pemimpin. Buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Bukan sembarangan pemimpin. Jadi dia itu imamnya orang-orang yang bertakwa. Terus baca itu, dan orang tuanya hendaklah jadi orang soleh. Kadangkala orang tuanya kalau soleh, dengan izin Allah anaknya akan dijaga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya tadi sudah ditentukan. Masih ada waktu lagi atau bagaimana? Satu pertanyaan lagi mungkin. Satu kesempatan lagi, bagi yang jarang ada, monggo. Tadi ada ya? Ada bapaknya dulu. Ada bapaknya. Oke, monggo. Biar imbang ibu. Tadi ibu sudah ada bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau Nabi kita Muhammad SAW sudah ke Palestina, di mana kita mengikuti perbuatan mereka. Yang di sini saya katakan setiap perkawinan kita bacakan surat An-Nur yang sehingga artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini saya katakan, mohon maaf, sejauh mana seorang ibu terhadap suami dan suami terhadap ibu. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Karena banyak suami istri yang tidak tahu dengan hak dan kewajiban mereka. Pernahkah ada yang menikah bawa ijazah S1 pernikahan? Gak ada. Orang nikah itu karena senang. Padahal ngelamar kerja itu bawa ijazah. Kita cuma mau kerja jadi resepsionis itu bawa ijazah aja, Mak. Melamar anaknya orang nggak bawa ijazah. Sejauh mana tadi yang disebutkan firman Allah di surat At-Taghabun ayat 6. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Camkan ini. Jadi tugas terbesar seorang suami itu bukan ngasih makan istrinya. Bukan. Tugas terbesar seorang suami menyelamatkan istrinya dari api neraka. Karena kita semua akan lewat neraka. Tidak ada satupun manusia yang masuk surga kecuali lewat neraka. Ada sirat yang berada di atas neraka jahanam. Maka tugas terbesar seorang suami bagaimana dia ngajarin istrinya cara lewat sirat bisa masuk surga. Qais al-Mullai, Amr bin Qais al-Mullai, dia mengatakan innal mar'ata, nih bapak-bapak dengerin nih ucapan seorang alim ulama, dia mengatakan sesungguhnya seorang wanita la tukhasim zawjaha indallah, dia akan menggugat suaminya di depan Allah Azza wa Jalla. Apa kata dia? Ya Rabbi, wahai Rabbku, hadza zawji, ini suamiku. Ma'allamani wala addabani innama ya'tini bi khubzis suq. Dia nggak pernah ngajarin aku ya Allah. Dia tidak pernah mendidikku. Dia cuma datang bawa roti dari pasar. Itu yang banyak terjadi. Suami-suami hanya menjadi mesin pencari uang. Pikir dia, kewajiban dia kerja boleh mangan. Ingat, perempuan itu surga dan nerakanya di suami. Dan suami nggak bakalan masuk surga sampai dia mempertanggungjawabkan istri dan anak-anak. Kalau bicara sampai batasan mana gitu, kewajiban itu. Kewajiban seorang suami terhadap istrinya, ingat suami itu komandan. Dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan istrinya kepada dia. Suami itu bisa pisah ranjang sama istri. Jadi ketika istri umpamanya nggak mau sholat, istri diajarin sama suaminya, itu loh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram, ini perintah Allah, ini larangannya, tapi tidak digubris. Suami kata Allah, kalau istrinya nggak mau nurut, sudah dikasih tahu, fa'idhuhunna, kasih nasihat, nggak dengerin, wahjuruhunna fil madhaji, pisah ranjang. Supaya istrinya tahu, aku serius loh urusan surga sama neraka ini.
Nggak main-main. Engkau nggak nurut, sudah. Nggak dikumpulin istri. Sampai nanti kalau memang yang terakhir Allah mengatakan wadribuhunna, pukul istrimu. Loh ada Ustaz, pendidik dengan memukul. Ada dalam Islam kalau berguna. Kalau nggak manfaat jangan, jadi KDRT nantinya. Terus kalau memang nggak bisa, disitulah dia ceraikan istri. Maka tugas suami berat. Dia akan mempertanggungjawabkan istrinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tugas istri? Beda istri sama suami. Karena istri hanya bisa memberikan nasihat. Suaminya nggak sholat, masa hidup sama suami nggak sholat? Yang kita tahu penghuni neraka itu ketika ditanya, masalakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka sakor ini? Jawaban mereka yang pertama, lam naku minal musallin, kita tidak sholat. Istri punya suami nggak sholat, dibiarkan. Kadangkala ikut tidak sholat, maka istri akan juga ditanya sama Allah, kenapa engkau melihat suamimu nggak sholat, engkau biarkan? Melihat suaminya berzina, selingkuh, ribut, betul ibu-ibu? Suaminya nggak sholat biasa, suaminya selingkuh, luar biasa. Kalau saya mau bertanya kepada ibu-ibu, lebih besar mana dosa berzina sama dosa meninggalkan sholat? Lebih besar mana? Dosa itu bertingkat-tingkat. Lebih besar mana dosa suami berzina sama suami tidak sholat? Ibu-ibu, zina apa sholat? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini rukun Islam tuh. Sampai sebagian ulama berpendapat kalau seorang muslim nggak sholat, itu kalau mati nggak perlu disolatin. Loh ya apa kita suruh nyolatin, lalu dia hidup nggak sholat? Maksud wis mati kita suruh nyolatin dia? Hidup nggak pernah ke masjid, wis mati kita suruh gotong na masjid? Loh ini urip dan masjid. Itu pendapat madhab Hambali, kalau orang muslim nggak sholat, kalau mati nggak usah dimandikan, nggak udah sholatin, jangan dikuburkan di kuburan orang Islam, jangan. Bikinkan jurang sudah, masukkan sana. Tapi kita lihat kadang-kala wanita itu ribut kalau suaminya selingkuh, tapi suaminya nggak sholat, dia biasa. Padahal inilah yang menyebabkan dia berzina. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Gara-gara tidak sholat ini akhirnya kemungkarannya kemana-mana. Maka istri mau tidak mau dia tetap memberi nasihat kepada suaminya. Ketika mentok, istri tidak bisa menceraikan suami. Kalau suami kan bisa mengatakan, sudah silahkan kau pulang ke rumah orang tuamu. Istri nggak bisa, mas, wis awakmu mulai wis, tidak bisa. Karena suaminya yang punya hak cerai itu suami. Istri bisa menggugat suaminya. Iya. Ini sebagai bentuk keseriusan dia, mas. Enggak, mas. Aku kalau terusan awakmu tidak sembahyang, anak-anak gimana nanti? Ngelihat bapaknya tidak sembahyang. Jadi seperti itu tanggung jawab suami istri ketika melihat salah satunya melakukan perbuatan mungkar. Dan semoga dengan cara ini kita bisa lebih menjaga keluarga kita dan masuk surga bersama keluarga. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada tadi disuruh tutup dengan doa ya. Ada doa yang Nabi SAW sering baca buat para sahabatnya ketika beliau bermajlis dengan mereka. Beliau berdoa mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang dengannya Engkau menghalangi kami dari perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan dari ketaatan kepadamu, berikan kami ketaatan kepadamu ya Allah, yang dengannya kami bisa masuk ke surgamu ya Allah.
wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dan berikan kepada kami keyakinan ya Allah yang dengannya musibah-musibah dunia menjadi ringan buat kami ya Allah. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan di pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami, dan jadikan semua itu ada bersama kami sampai ajal menjemput kami. Allahumma qsim lana min Allahumma wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu cita-cita kami yang paling besar, dan jangan menjadikan musibah itu menimpa agama kami. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.